Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita untuk datang, siapkan setiap hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh melewati sepanjang hari ini oleh karena kasih dan kekuatan daripada Tuhan. Dan bersama malam hari ini kami berkumpul Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu itu tidak pernah terbatas. Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami. Pengharapan kami hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih buat semua kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Ini pujian kami, ini nyanyian kami bagi Engkau Tuhan. Yang kami andalkan hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biar malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami. Kami naikkan pujian dan penghormatan kami bagi Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong setiap kami. Engkau kekuatan setiap hati kami Tuhan. Mari bersama kata penolongku hanyalah dirimu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa. Selalu Engkau menyertai setiap langkah hidup. Kau Bapa, Kau Bapakku yang terima kasih Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu. Penghiburanku hanya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau yang membawa setiap kami terbang tinggi di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa penolong. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Sebab Dia yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Sebab Dia satu-satunya pertolongan. Sebab Dia yang menjadi sandaran hidup. Dia yang menjadi kekuatan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa penolongku hanyalah dirimu. Penghiburku hanya bersyukur Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Bapa. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati bersama nyatakan, oh, penolongku hanyalah diri. Kau perlindunganku hanya Engkau. Terima kasih Tuhan selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sebab hanya Engkau yang menjadi pertolongan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap penuh. Hanya kepadamu kami percaya. Engkau satu-satunya sumber kekuatan hati kami Tuhan.
Dalam perkara apapun, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Yang kami pegang teguh hanya Engkau. Oh, bersama, mari sekali lagi bersama-sama katakan pujian ini. Penolongku hanyalah dirimu, Penghiburanku, penghiburku hanya Engkau Bapa. Engkau satu-satunya pribadi Tuhan. Selalu Terima kasih. menyertai Kami bersyukur. Terima kasih. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, Kami bersyukur. penghibur Tuhan. hanya Engkau Terima kasih. Bapa-Ku, Terima selalu kasih Bapa. menyertai Engkau terlalu baik atas hidup kami sampai hari ini. Kau Bapa Hati kami bersyukur. setia. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian, katakan Penolongku hanyalah dirimu, penghibur Engkau penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai Kau hidup. sertai langkahku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, setia Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang lebih tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Hanya Engkau penolong yang setia, yang tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepadamu. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Karena kami mau bangun iman kami malam ini. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Lebih lagi, serahkan kekhawatiran-Mu pada Tuhan. Dan Dia akan bertindak. Terima kasih Tuhan. Kau yang butuh pertolongan Tuhan malam ini, mari datang dengan segenap hati. Oh Yesus, Yesus. Sebab Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Haleluya. Kau lebih Tahu yang terbaik. yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Lebih sanggup. Engkau sanggup memulihkan setiap kami. hidupku. Kami berserah. Ku berserah. Ku percaya Percaya hanya Yesus hanya Yesus penolong yang penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih tahu Mari dengan segenap hati. yang terbaik Yes. bagiku. Amin. Kau lebih Lebih sanggup pulihkan hidupku. berserah. Berserah. Ku percaya Ku percaya hanya Yesus hanya Yesus penolongku yang setia. penolong yang Setia. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, percaya, hanya Yesus penolongku, yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongku, yang setia. Mari lebih lagi, kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, Kau yang sanggup pulihkan setiap kami. Kami berserah penuh hanya kepada. Kami percaya, hanya Yesus, Kau penolong kami, yang setia. Mari datang pada Tuhan, naikkan pujian, naikkan ucapan syukur. Mari sembah Dia, sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah penolong kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan, sumber kemenangan kami. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus sumber segalanya, hanya Yesus yang sanggup pulihkan. Yesus, mari datang padanya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih lagi, Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Mari datang dengan kesungguhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami berserah, kami percaya hanya kepada hanya Yesus penolong yang sekali lagi setia. Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
yang setia. Hanya Engkau penolong kami yang setia, ya Tuhan. Dan hanya Engkau yang paling mengerti hidup kami, ya Tuhan. Hanya Engkau yang paling peduli dalam hidup kami, ya Tuhan. Sebab itu kami datang kepada Engkau malam hari ini, ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan sungguh kami percaya akan mujizat-Mu, ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu, Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, Tuhan, akan terjadi bagi kami malam hari ini, ya Tuhan. Dan mujizat-Mu sementara Engkau kerjakan bagi kami malam hari ini, ya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami percaya. Sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kami berserah di hadapan Engkau, di dalam kekuatan-Mu. Hanya Engkau, ya Tuhan, segalanya bagi Engkau, ya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan-Ku. Ini yang kami pegang, janji firman, berserah di dalam kekuatan-Mu. Mari umat Tuhan yang percaya mujizat Tuhan sementara terjadi, sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami, ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi umat Tuhan, nyatakan kepercayaanmu kepada Tuhan. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib dan selalu akan terukir di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu dalam kekuatan. Kau segalanya, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
sebab jadi mulia dan amin. Dulu sekarang selamanya, takkan pernah berubah ya Tuhan. Sebab Engkau Allah penolong kami yang setia. Kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya ya Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Berserah di dalam kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ini kami ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh ada di Mezbah Doa. Semoga anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita mengucap syukur berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu untuk yang sudah masuk ya, karena kesaksian itu akan menambah iman kita kepada Tuhan. Iya, shalom Ibu Debbie. Ya, saya mau bersaksi karena saya sudah bernasar pada Tuhan. Kalau suami saya dapat pekerjaan, maka saya akan bersaksi. Karena suami saya sudah 3 tahun menganggur, namun sekarang puji Tuhan mulai jualan. Haleluya Bu, memang sulit menghadapi hari-hari ketika rumah tangga ada di masa-masa sulit secara ekonomi. Maka jiwa pun rasanya lelah, jatuh bangun menghadapi keadaan. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan ya, Mezbah syukur ya, Mezbah doa ya, saya ikuti, saya adalah jemaat setia ya. Dan setelah mengikuti Mezbah syukur, Mezbah doa, setelah semua khotbah-khotbah Ibu, puji Tuhan, keinginan untuk ngomel sudah dimatikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya menjadi tawanan roh, hanya bisa berserah ya, khotbah dan setiap firman yang setiap hari ya selalu berbicara menjadi kekuatan bagi saya. Kalau bukan setiap hari beribadah di Mezbah doa serta mendengar kesaksian, maka tidak mungkin saya kuat menghadapi hari-hari yang semakin sukar. Ke gereja setiap minggu saja tidak akan cukup untuk mendetoks jiwa ya. Ya, benar Saudara ya. Mendetoks jiwa yang rasanya pasti ya banyak tekanan. Namun puji Tuhan, berkat Tuhan luar biasa, walaupun sulit ya, seperti rasanya sesak di dada, tapi setiap hari kita bisa datang kumpul dan diarahkan oleh firman Tuhan. Hidup ini tidak seperti orang yang mengalami gangguan jiwa dan sakit jiwa. Tetap saya berkata kepada Tuhan, puji Tuhan, haleluya, seperti yang sering Ibu ya khotbahkan. Puji Tuhan Ibu ya, setiap firman Tuhan selalu menjadi perisai dalam pikiran ketika iblis mengintimidasi. Ketika badai datang, Tuhan ada di dalam perahu kita. Saya menikmati prosesnya ya, sekalipun masalah masih tetap ada, tapi damai sejahtera, sukacita, ya bahkan air mata melihat bagaimana tangan Tuhan turut bekerja itu sangat luar biasa. Saya percaya pelayanan yang Ibu tabur setiap hari itu banyak menyelamatkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar, juga menyelamatkan banyak rumah tangga untuk tetap di dalam Tuhan Yesus dalam menghadapi banyak proses.
Juga saya mau bersaksi ya tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena saya punya 2 anak, yang satu laki-laki mau masuk SMA dan adiknya duduk di kelas 6 mau masuk SMP. Ya puji Tuhan, ya saya selalu mengikuti ya mesbah doa karena suami ya pekerjaannya tersendat, jadi untuk anak laki-laki biaya sekolah itu disubsidi ya keluarga mertua. Ya, untuk anak laki-laki yang mau sekolah itu disubsidi oleh keluarga mertua, sedangkan yang perempuan kami yang menanggung. Satu hari saya melihat spanduk, ya ada sekolah baru dibuka dan tidak perlu biaya uang pangkal. Dengan iman saya jalan dan saya datang ke sana, saya tanya, ya di jalan saya hanya semangat, saya sebut dalam nama Tuhan Yesus saya mau datang dan hari ini saya hanya bawa iman Tuhan. Saya tidak bawa uang, tapi saya harus bangkit demi anak-anak saya. Saya jalan dulu yang penting karena sudah bulan Maret harus cari sekolah. Setelah malam saya pulang, anak saya juga yang perempuan pengen juga ikut masuk ke situ karena memang sekolahnya lumayan bagus dan fasilitasnya juga bagus. Saya katakan kepada anak saya, kamu berdoa minta kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau memang rezeki, ya maka syarat ikut tesnya itu hanya bayar 1 juta saja. Nanti buat SPP ya akan saya bilang kepada mertua yang mau subsidi, harusnya uang pangkal 10 juta buat anak laki-laki saya. Itu bisa menjadi 2 anak bayar uang SPP, uang buku dan lain sebagainya. Dan ternyata mertua saya mengizinkan dan malam itu saya transfer lunas untuk biaya full yang tadinya hanya untuk 1 anak, di situ bisa dapat untuk 2 anak tanpa berhutang ke siapapun. Saya bersyukur, haleluya. Saya banyak belajar Bu dari khotbah-khotbah Ibu di mesbah doa, sekalipun ketika saya butuh biaya ya saya hanya mencari Tuhan, tidak usah pinjam kanan kiri, ya terserah Tuhan saja mau siapa memberkati. Ya manusia itu ya kadang berpikir untuk begini, tetapi saya percaya Bapakmu yang di surga lah yang menentukan. Selalu di hati ini mendengar ya bahwa masih ada Tuhan. Percayalah Tuhan sudah sediakan kebutuhan semua kita anak-anaknya. Puji Tuhan, ya saya sujud bersyukur Bu ya, dan saya hanya ikut saja proses Tuhan. Semua masalah sekolah anak-anak beres ya. Hanya air mata sukacita betapa baiknya Tuhan menyediakan. Ya, dan tanpa harus utang kanan kiri. Saya berdoa ya. Selalu ketika Tuhan itu sudah berjalan depan kita, ikuti saja prosesnya. Saya menikmati proses Tuhan dan selalu bersyukur. Mesbah doa yang selalu Ibu ajarkan itu datang sendiri dari Tuhan. Ya, jangan hanya mau yang instan, akhirnya utang kanan kiri, tapi menangis sujud di kaki Tuhan. Ya, saya curhat hanya kepada Tuhan. Selalu hati ini bilang masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Tuhanlah yang bisa mengubahkan setiap kita. Terima kasih Ibu buat pengajarannya yang sangat mengubahkan karakter sehingga semakin hidup mengandalkan Tuhan dan terus menikmati proses sekalipun gak enak. Namun ketika melihat Tuhan yang bekerja hanya air mata sukacita terharu. Sehat selalu Ibu dan seluruh tim, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya, kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa Ibu. Tidak gampang ketika sedang menghadapi proses, tapi harus bersukacita, menahan mulut untuk tidak bersungut-sungut, tidak marah ya. Tapi itulah ketika kita mau taat pada firman, maka Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan saudara, kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah selesai dengan
Bagaimana akhirnya Hizkia mengatur ya sumbangan untuk para imam dan orang Lewi, dia mengatur persembahan-persembahan, dia menyuruh semua rakyat untuk sama-sama ayo berkati para imam. Sebab para imam itu bekerja bagi Tuhan ya, dan pada zaman itu memang orang Lewi itu tidak melakukan pekerjaan yang lain selain untuk melayani Tuhan. Dan mereka dicukupkan kehidupannya lewat jemaat yang ada saudara ya. Kita akan lanjutkan sekarang 2 Tawarik pasal 32. Karena itu saudara, kita juga semua harus terus saling mendukung, terutama buat hamba-hamba Tuhan. Terus banyak berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Kalau saat ini ada hamba Tuhan yang jatuh, ya tidak usah disebar-sebarkan ya berita-beritanya. Kita saling mendoakan supaya biarlah semua yang terjadi menjadi pembelajaran, sehingga hamba Tuhan ini juga boleh sungguh-sungguh bertobat dan mencari Tuhan. Tapi sebagai orang percaya anak Tuhan, saudara tidak usah menyebar-nyebarkan atau menambah besar persoalan ya, agar bangsa dan negara kita ini tetap terjaga, tidak ada pecah belah karena agama, tapi kita boleh saling mendukung. Dimulai dari kita dukung saudara ya dalam doa, dukung dalam doa supaya bangsa ini terus ada dalam ketentraman, keamanan, dan biar juga hamba Tuhan boleh ya di jamah Tuhan, diberkati Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Baik, kita akan melanjutkan sekarang 2 Tawarik pasal 32 saudara ya. 2 Tawarik pasal 32, Yerusalem dikepung oleh Sanherib ya. Kemarin ya sudah kita baca di sana bagaimana Hizkia ya dia memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi rumah Allah, dan bagi hamba Tuhan. 2 Tawarik 32, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda, berniat merebutnya. 2. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, ya mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa Raja-Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang dan mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menyenangkan hati mereka dengan kata-kata. Ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta yang menyertai kita serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata itu Hizkia Raja Yehuda itu ya rakyat mendapat kepercayaan kembali. Ya, saudara, kita melihat Asyur ini adalah sebuah kerajaan besar pada zaman Hizkia. Dan mereka itu menguasai sebagian besar dari wilayah timur ya, Timur Tengah. Dari sebidang tanah yang kecil yang berlokasi di Iran dan Irak saat ini, bangsa itu mulai menegakkan kekuasaannya di bawah Asyurnasirpa ya. Itu sekitar 883 sampai 859 sebelum Masehi, dan anak-anaknya Salmaneser ya di bawah Tiglat-Pileser. Perbatasan Asyur meluas sampai ke perbatasan Israel, menjadikannya sebagai salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah kuno. Ya, jadi kita tahu ya Asyur itu sekarang berada di Iran dan Irak yang sekarang ini. Ya, kita doakan terus biar keamanan terjadi di Yerusalem. Kemarin saudara kita mendengar Iran menyerang Israel dengan ya rudal-rudal, tapi puji Tuhan tidak ada yang tembus di Israel, di Yerusalem. Juga doakan ya grup kita ya berangkat saudara malam ini, tengah malam nanti akan menuju ke
Israel. Biar Tuhan pegang kendali semuanya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ya. Dikatakan di sana ya, akhirnya negara ini menjadi negara dengan kekaisaran terbesar ya dalam sejarah kuno. Dan Salmaneser V menghancurkan kerajaan utara pada tahun 722 dan cucunya Sanherib pada tahun 705 ya sampai 681 mencoba untuk memasuki Yehuda, kerajaan selatan. Dalam kekuasaannya kurang dari 1 abad kemudian Asyur akan tinggal puing-puing. Ya, kita melihat jadi Sanherib ini ingin menaklukkan kota-kota ini supaya ia bisa memaksa mereka untuk membayar upeti ya. Memaksa kota-kota yang direbut untuk membayar upeti adalah cara raja-raja dulu membangun dasar dan pendapatan kekayaan mereka. Sering Raja Asyur itu mengharuskan adanya sumpah setia ya dari sebuah negara, termasuk janji untuk membayar pajak dalam bentuk ternak, anggur, hasil kebun, hasil tanah dan semuanya saudara ya. Upeti itu lebih penting bagi Asyur daripada tawanan, karena tawanan itu justru memakan biaya dan uang. Tapi jika para tawanan hanya dibawa dalam kasus terjadinya pemberontakan yang hebat untuk mendiami kota-kota yang telah dihancurkan, bagi mereka lebih penting uang daripada membawa tawanan saudara ya. Dan ketika Hizkia diperhadapkan dengan kemungkinan yang menakutkan, yaitu berupa serbuan dari Raja Asyur, dia membuat 2 keputusan penting, yaitu melakukan apa yang dia bisa untuk menghadapi situasi tersebut, dan dia mempercayakan hasilnya kepada Allah. Itulah tepatnya yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi yang sulit atau menakutkan, maka ambillah semua langkah yang memungkinkan untuk mengatasi situasi itu ya, dan perbaikilah keadaan. Namun jangan lupa yang terpenting ya, serahkanlah segala hal itu kepada Allah di dalam doa-doa kita saudara. Akhirnya ya dikatakan Raja Hizkia membangun tembok-tembok. Dia berkata, jangan takut terhadap laskar yang besar itu, karena yang menyertai mereka hanya tangan manusia, tetapi yang menyertai kita itu adalah Allah Tuhan kita yang akan membantu kita dalam peperangan. Dan kata-kata Hizkia ini membangun iman dari rakyatnya. Ayat 9, sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem ya, kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem ya, dengan pesan, beginilah titah Sanherib Raja Asyur, apa yang kamu harapkan, maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdaya kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mesbah bagi Tuhan, ya mesbah Tuhan itu, dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mesbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya. Tidakkah kamu ketahui bahwa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa di negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa yang pada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah kutumpas nenek moyangnya itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdaya dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Saudara, ya, Raja Sanherib dengan begitu sombong berkata, jangan percaya kepada Hizkia yang menyuruh kalian hanya beribadah kepada Allah. Jangan percaya Hizkia berkata bahwa Allah yang akan menolong. Raja Asyur berkata, selama ini negara-negara yang aku serang tidak ada satupun Allahnya yang bisa menolong. Termasuk kamu, kalau aku yang menyerang maka tidak mungkin Allahmu bisa menolongmu. Hizkia itu hanya berbohong, jangan kau percaya. Itu yang disampaikan oleh Raja Sanherib saudara. Ayat yang ke-16, dan masih
Ya, banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem dan yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa dunia adalah buatan tangan manusia. Iya, kita lihat di sini saudara ya. Akhirnya ya Raja Asyur ya menyerang dan mencoba melumpuhkan iman daripada bangsa ya daripada Yehuda ini saudara. Dan dia berkata jangan mau ditipu oleh Hizkia untuk percaya pada Tuhan. Bukankah hari-hari ini juga banyak orang yang berkata gak usahlah terlalu rohani, gak usahlah terlalu cari Tuhan, gak usahlah terlalu berharap sama Tuhan. Ya cari uang aja karena uang bisa menolong. Saudara, tidak ada tempat lain yang dapat menolong kita hari-hari ini selain daripada Tuhan sendiri. Karena itu jangan dengarkan nasihat-nasihat kefasikan, tapi mari pegang nasihat firman Tuhan untuk kita terus hidup berpegang pada Tuhan. Mari kita mentundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami untuk boleh terus berpegang pada firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup kami melekat kepada Tuhan. Bawa kami untuk selalu melihat kepada Tuhan. Hamba berdoa apapun masalah persoalan yang kami hadapi. Tuhan tolong beri kami kekuatan untuk kami dapat menanggung segala pencobaan itu. Terima kasih Bapa, berikan kami juga hikmat untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Kau memberkati setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan terjadi. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami mau tunduk kepada kebenaran-Mu Bapa. Kami mau bertobat dari segala dosa. Karena itu Engkau turut bekerja menyelesaikan masalah-masalah kami yang dalam terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan mendatangkan kebaikan asal kami bertobat. Bagi setiap mereka yang mengalami Tuhan sakit, Engkau sembuhkan. Yang terikat dengan roh-roh duniawi, Tuhan juga lepaskan. Amarah, kebencian, kepahitan, dendam, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mau terus mencari wajah-Mu. Bawa terus untuk kami boleh menemukan perkenanan Tuhan. Bapa, setiap mereka yang juga ingin mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Selamatkan setiap keluarga dan rumah tangga untuk terus mengandalkan Tuhan, hidup hanya untuk mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia, orang-orang bertobat berbalik kepada Tuhan. Berkati pemerintahan di bangsa kami, keamanan ketentraman di bangsa ini Tuhanlah yang menjagainya. Berkati Bapak Presiden Jokowi, juga berkati Presiden yang baru. Tuhan sampai pada hari pelantikan nanti Tuhan memberi roh takut akan Tuhan, agar lewat kehidupannya Bapak bangsa ini boleh dibawa pada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah lautan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan anugerah melimpah atas hidup kami. Mari saudara buka hati dan tanganmu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel ya. Saya juga menyampaikan pengumuman buat yang berada di Kota Palu, tanggal 4 Mei kita akan adakan Paskah ya, yang akan dihadiri oleh 50.000 orang di Kota Palu. Saudara boleh hadir ya, dan sungguh-sungguh kita berdoa agar toleransi beragama boleh semakin terbangun. Tuhan memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.